Halo dokter dan mahasiswa. Di sini ada yang masih suka bingung nggak? Gimana sih cara hitung usia kehamilan pasien? Kita bahas yuk di video ini. Paling umum yang biasa dipakai adalah Naegele's Rule, yaitu perkiraan usia kehamilan berdasarkan tanggal hari pertama hari terakhir atau HPHT pasien. Step 1, kita tanyakan dahulu tanggal berapa HPHT pasien, lalu catat. Nah ini jadi acuan kita dengan anggapan siklus menstruasi pada umumnya adalah 28 hari. Oke, yang perlu kita ingat dalam perhitungan ini adalah jumlah hari dari bulan-bulan itu ada yang 30, 31, dan untuk Februari kita ingat saja 28 hari. Tidak perlu mikirin tahun kehabisan atau tidak, keep it simple. Lanjut, dari tanggal HPHT pasien itu kita kelompokkan jadi dua. Untuk bulan April sampai Desember, let's say HPHT dia adalah 1 April 2024. Kita hitung mundur 3 bulan, berarti bulan Januari. Lalu kita tambahkan 7 hari menjadi 8 Januari, dan kita tambahkan 1 tahun. Jadi HPL atau hari perkiraan melahir pasien adalah 8 Januari tahun 2025. Nah, untuk kelompok yang kedua, kalau HPHT pasien itu di antara bulan Januari hingga bulan Maret akan lebih simpel. Misal, HPHT-nya adalah 1 Januari 2024, maka kita hanya perlu tambahkan 7 hari menjadi 8 Januari, dan tambahkan 9 bulan. Maka HPL pasien adalah 8 Oktober pada tahun yang sama, 2024. Nah, biasanya kalau di kalkulator kehamilan yang gampang kita temuin secara online tuh, pada pakainya dengan rumus Naegele ini. Nah, sebelum ke metode perhitungan lainnya, udah pada tahu belum kalau Alamedica sekarang terbuka untuk mahasiswa loh? Banyak artikel kesehatan mulai dari CMI, penyakit, obat, tindakan medis, sampai ke jurnal-jurnal yang bisa kamu baca. Tunggu apa lagi? Yuk, download dan daftar sekarang! Oke, tadi kan yang udah umum dilakukan. Nah, ada juga cara lain, yaitu berdasarkan tinggi fundus pasien dari hasil palpasi kita. Ada 2 formula yang bisa kita pakai. Kalau tidak ada pita ukur, kita bisa pakai formula Bartholomew, yang membagi jarak antara prosesus sifoideus dengan simfisis pubis menjadi 8 bagian. Tiap bagiannya menggambarkan 1 bulan usia kehamilan, dengan awal perhitungan di 2 bulan atau 8 minggu. Jika tinggi fundus setara dengan simfisis pubis, lalu garis dari simfisis pubis ke pusar itu dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Setiap bagian mewakili penambahan 1 bulan usia kehamilan. Terus, garis dari pusar ke prosesus sifoideus juga dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Dan seperti tadi, setiap bagian juga mewakili penambahan 1 bulan usia kehamilan. Next, kalau kita punya pita ukur, bisa pakai rumus McDonald. Pertama, kita hitung dulu seberapa tinggi fundus pasien mulai dari puncak rahim sampai ke bagian atas simfisis pubis. Lalu, kalau mau perhitungannya dalam mingguan, dari tinggi yang didapat tadi dikalikan dengan 8 dan dibagi dengan 7. Namun, kalau mau dalam hitungan bulan, dari hasil tinggi fundus tadi dikalikan dengan 2 lalu dibagi 7. Jadi, misal nih, pas diukur TFU-nya 24 cm, maka untuk usia kehamilannya adalah sekitar 27 minggu atau sudah hampir 7 bulan. Selain cara hitung pakai rumus-rumus seperti tadi, sekarang udah ada kalender kehamilan yang bisa bantu hitung usia kehamilan loh. Caranya, misal pasien bilang kalau HPHT-nya adalah 5 April. Kita arahkan si panah yang tertulis menstruasi terakhir ke tanggal 5 April. Terus kita lihat ke tanggal pasien ini datang. Misalnya datang ke kita tanggal 15 Juni. Nah, kita lihat ke garis di lingkaran pertama. Nah, terlihat nih, usia kehamilan pasien adalah 10 minggu, lalu berat badan rata-rata janinnya di 4 gram, terus penambahan berat badan ibu minimal atau rata-ratanya 0,9 kilo, terus tinggi badan rata-rata janinnya itu sekitar 6,5 cm. Itu semua bisa kita jelaskan ke pasien. Lengkap ya? Terus, selain untuk ukur usia kehamilan, kita juga bisa lihat nih, kapan HPL pasien. Jadi, dari hasil putaran panah mens terakhir ke tanggal HPHT pasien tadi, kita lihat nih ke 40 minggu. Di sini, terlihat 40 minggunya terlihat di tanggal 12 Januari. Nah, sama kayak rumus sebelumnya, kalau pasien ini misalnya datang di tahun 2024, berarti HPL ini adalah 12 Januari tahun 2025. Gampang ya pemakaian kalender kehamilan ini? Nah, selain metode-metode tadi, bisa juga loh pakai USG. Iya, jadi dengan pakai USG memungkinkan kita untuk melakukan pengukuran yang lebih akurat terhadap berbagai parameter janin, seperti diameter sak kehamilan, panjang CRL atau crown rump length, yaitu jarak dari ujung kepala hingga ujung kaki janin, dan diameter biparietal, yaitu diameter kepala janin yang diukur dari satu sisi tulang parietal ke sisi lainnya.
Oke, itu dia tadi cara-cara menghitung usia kehamilan pasien. Semoga bermanfaat ya dok. Oh iya, kalau dokter tertarik dengan topik-topik seputar kehamilan, dokter bisa baca artikel-artikelnya di website atau aplikasi Alomedika. Jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman-teman sejawat lainnya. Subscribe juga ke channel Alomedika dan nyalain lonceng notifikasinya supaya dokter selalu up to date dengan video-video Alomedika selanjutnya. Jadi dokter andalan genggaman, salam Alomedika.